Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mempermudah pengelolaan data keuangan di suatu perusahaan dengan menggunakan aplikasi Accurate 5. Ya, dan video ini dibuat oleh satu kelompok, yaitu anggotanya yang pertama adalah saya Anindyo Lukito, yang kedua Kurnia Putra Rahmadani, yang ketiga Indra Putra Nalendra, yang keempat Rio Aldo Andanuari, yang kelima Raivanda Krisnawardana. Dan di sini saya akan memberikan tutorial pengelolaan data keuangan di perusahaan yang namanya adalah Boba Chicken, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang fast food. Oke, untuk langkah pertama di sini kita buka aplikasi Accurate 5, lalu kita klik tombol icon buat data perusahaan baru. Selanjutnya kalian pastikan checkbox tetap ada di form lokal, lalu kalian klik tombol elipsis ini. Di sini saya membuat folder baru dengan nama Boba Chicken untuk tempat save DB Boba saya ya. Saya buat file database saya dengan nama DB Boba. Lalu saya klik create. Selanjutnya tinggal klik OK dan langkah membuat database perusahaan telah selesai. Kita tinggal tunggu aja prosesnya. Setelah prosesnya selesai, kalian akan berada pada tampilan seperti ini dan di sini kalian diminta untuk login. Di sini kalian tinggal isi form pengguna dan kata sandinya adalah supervisor. Setelah itu klik OK. Lalu kalian akan berada pada tampilan seperti ini. Jadi di sini kita disuruh memilih menggunakan bahasa apa yang akan kita gunakan ya. Di sini saya memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia, lalu saya klik lanjut. Selanjutnya kita disuruh memilih tipe persiapan apa yang akan kita gunakan ya. Di sini ada dua pilihan, yaitu persiapan standar dan persiapan mahir. Apa beda dari kedua persiapan ini? Jadi perbedaan dari kedua persiapan ini adalah dari pencatatan pembukuannya ya. Yang standar itu pencatatan pembukuannya lebih sederhana daripada persiapan mahir. Jadi persiapan mahir pencatatan pembukuannya lebih kompleks. Karena untuk pencatatan pembukuan dari Boba Chicken ini sederhana, jadi di sini saya memilih untuk menggunakan persiapan standar. Lalu saya klik lanjut. Lalu kita klik yes. Kita tunggu prosesnya. Setelah prosesnya selesai, kalian akan berada pada tampilan seperti ini. Oke, jadi di sini kita diminta untuk mengisi informasi perusahaan dan mata uang. Jadi pada kolom nama perusahaan saya isi Boba Chicken dan pada kolom alamatnya saya isi alamat perusahaannya. Untuk tanggal mulai tutup bukunya kalian biarkan secara default, begitu juga untuk mata uangnya default yaitu rupiah ya. Karena pada perusahaan Boba Chicken ini tidak menggunakan mata uang lain selain rupiah. Di sini saya langsung aja klik lanjut. Setelah mengisi informasi perusahaan dan mata uang, selanjutnya kita akan next saja karena data-datanya akan kita isi pada menu di halaman utama aplikasinya. Setelah masuk halaman utama pada aplikasi, yang harus kita lakukan pertama adalah melengkapi informasi-informasi perusahaan yang belum terisi dengan cara kita menuju ke buku besar, lalu kita klik info perusahaan. Selanjutnya kita isi seperti kode pos, nomor telepon, nomor fax, negara yang belum terisi. Jika selesai kita klik OK aja teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi modal awal perusahaan kita dengan cara yang sama. Kita ke menu buku besar lalu kita klik ikon bukti jurnal umum. Setelah itu kita akan masuk pada tampilan jurnal voucher. Di sini saya akan menginvestasikan 60 juta rupiah untuk menjadi input dalam catatan jurnal dengan cara klik ikon kacamata pembesar di kolom akun. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan daftar-daftar akun. Setelah itu klik dua kali pada kas besar. Lalu kita isi 60 juta rupiah pada kolom debit. Lalu isi keterangan kas besar pada kolom memo. Selanjutnya kita klik kanan pada tabel lalu kita pilih baru. Di sini kita akan mengisi modal sebagai kredit sebesar 60 juta rupiah.
dengan keterangan modal pada kolom memo. Seperti cara yang tadi ya. Di sini menginputkan modal awal selesai. Kita tinggal klik OK aja, simpan. Selanjutnya kita akan menginput inventory ya. Di sini kita akan menginput inventory dengan cara memilih menu persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Setelah itu kita akan masuk pada tampilan seperti ini. Untuk mengisi nama barang yang akan kita jual, kita klik tombol baru di sini, lalu kita isi nama barangnya. Terus harga per unit dan kuantitasnya ada berapa. Di sini saya isi ayam crispy dengan harga 10.000 dan kuantitasnya 100. Setelah itu kita klik berikut untuk mengisi barang lagi. Di sini akan saya isi yaitu iced tea dengan kuantitas 100 dan harganya per unit adalah 3.000. Setelah selesai kita klik OK. Lalu penginputan barang selesai. Oke, dan yang terakhir kita akan melakukan grouping, yang mana di grouping ini bertujuan untuk jika pada boba chicken ini menggunakan paket atau mungkin ada diskon makanan, maka di sini kita melakukan grouping. Caranya adalah kita ke menu persediaan, lalu kita klik group. Setelah itu kita akan masuk pada halaman group seperti ini. Lalu kita tuliskan pada keterangan yaitu paket boba A, yang mana diisi paket boba A ini akan berisi ayam dan iced tea ya. Cara masukkan barangnya, kita klik kaca pembesar, lalu kita pilih ayam crispy. Setelah itu kita isi kuantitasnya yaitu 1. Untuk menambahkan barangnya kita tinggal klik kanan, terus baru. Di sini kita pilih iced tea. Kita isi kuantitasnya 1. Setelah selesai kita klik save. Paket telah selesai. Oke, sekian tutorial pengelolaan data keuangan perusahaan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tidak usah subscribe, tidak usah like, perbanyak views. Terima kasih.